Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara. Kepri hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Selasa 16 Januari 2024. Saudara, sejumlah informasi penting sudah tim redaksi kami rangkum dan inilah Kepri hari ini selengkapnya bersama saya Sri Wahyuni Putri. Baik saudara, kita awali dengan informasi yang pertama. Meskipun Kepulauan Lingga sedang dilanda cuaca ekstrim dan diperkirakan terjadi hingga bulan Februari 2024 mendatang, Disperindakop Lingga pastikan kebutuhan sembako aman hingga Lebaran Imlek tiba. Kebutuhan sembako seperti beras, telur, tepung, gula, hingga berbagai jenis sayuran dan bumbu dapur yang didatangkan dari wilayah Sumatera hingga bulan Februari mendatang dipastikan aman. Selain Sumatera, beberapa kebutuhan pokok di Lingga juga didatangkan dari Batam dan Tanjung Pinang melalui transportasi laut. Harga sembako di Lingga juga terpantau normal, baik itu di Dabo Singkep dan Daik Lingga. Kabid Perdagangan Disperindakop Lingga, Razwin Abdullah mengatakan, untuk kebutuhan sembako hingga 1 bulan ke depan, aman dikarenakan lancarnya transportasi laut di Lingga. Terima kasih. Jadi sampai awal Januari ini, keadaan harga-harga kebutuhan pokok itu relatif stabil, belum ada peningkatan yang berarti. Kendati ada cuaca sedikit ekstrim, turun hujan yang luar biasa, tapi kita terbantu dengan adanya atau tersedianya transportasi atau moda transportasi laut sebagai penghubung. Itu semuanya masih normal dan gelombang laut juga masih tidak ekstrim. Jadi untuk kebutuhan pokok yang hampir sebagian besar disuplai dari luar karena kebetulan kita bukan daerah penghasil, insya Allah tetap lancar dan insya Allah harga juga masih terkendali. Transportasi laut menunjang di Kabupaten Lingga, baik itu jalur pelayaran Kuala Tungkal Jambi, Batam, dan Tanjung Pinang, yaitu kapal Roro, kapal peri, serta kapal kargo jenis kayu yang setiap hari melayari Lingga. Dari Lingga, Paino TVRI Kepri melaporkan. Saudara, penyidik Kejaksaan Negeri Karimun menggeledah 4 tempat yang dianggap berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bendahara KONI Kabupaten Karimun. Sejumlah dokumen dari beberapa lokasi turut diamankan oleh pihak Kejari Karimun. Adapun tempat yang digeledah oleh penyidik Kejari Karimun adalah rumah milik tersangka R, kantor BPKAD tempat R bekerja, kantor Komi Karimun, dan juga kantor Dispora Karimun. Terlihat sejumlah penyidik mencari berkas-berkas yang dianggap penting dan dianggap berkaitan dengan tindak pidana korupsi dana hibah KONI Karimun tahun 2022, di mana penggeledahan itu bertujuan untuk mencari alat bukti lainnya. Kasipitsus Kejari Karimun Gustian Juanda Putra mengatakan ada 4 lokasi yang digeledah. Penyidik menyita beberapa barang bukti dan alat-alat bukti yang menunjang. Adapun alat bukti tersebut berupa laptop ataupun komputer maupun barang-barang yang disita itu antara lain dokumen penjabaran proposal, SK, dan beberapa dokumen lain yang masuk bundel-bundel perkara. Dari Kejaksaan Negeri Karimun telah melakukan penggeledahan di tempat titik. Pertama di rumah kerja baru tersangka, yang kedua di KONI, yang ketiga di Dispora, yang keempat di BPKD. Adapun hasil yang telah kita dapat, ada beberapa dokumen yang kita ambil, didukung juga dengan alat-alat yang menunjang, baik itu laptop ataupun komputer, dan dokumen-dokumen tersebut kita bawa untuk kita teliti, sehingga dalam proses pembuktian nanti apabila ada indikasi yang kuat, maka bahan-bahan tersebut akan digunakan sebagai barang bukti dan alat bukti di dalam proses persidangan nantinya. Dokumen kayak penjabaran, kemudian proposal, SK, kemudian ada beberapa dokumen lain yang masuk dalam satu bundel-bundel perkara yang dilengkapi dalam satu kesatuan, dan alat bukti pendukungnya seperti laptop dan komputer.
Sejumlah berkas dan barang yang dianggap dapat menjadi barang bukti saat ini dibawa oleh penyidik Kejari Karimun guna diperiksa, dan pihaknya belum dapat memastikan apakah ada penambahan tersangka lainnya atau memang hanya 2 orang tersebut saja. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Putri Permatasari, TVRI Kepri melaporkan. Saudara Bea dan Cukai Batam gagalkan pengiriman rokok ilegal merek OVO di perairan Pulau Betong, Kota Batam, Kepulauan Riau. Dalam penindakan ini, rokok ilegal atau tanpa pita cukai ini diangkut oleh kapal cepat High Speed Craft dengan muatan rokok OVO sebanyak 47 karton. Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi Rizky Baidillah juga mengatakan penindakan ini bermula adanya informasi dari masyarakat yang menyebutkan adanya pemuatan kotak ke kapal yang diduga berisi barang kena cukai. Atas informasi adanya pengangkutan rokok ilegal tersebut, tim melakukan pemantauan dari jembatan 4 Barelang menuju Guntung. Setelah dilakukan pemantauan, tim patroli berhasil mengamankan kapal cepat yang menjadi target beserta dengan muatan rokok ilegal dan 2 orang ABK. Terhadap 2 ABK kapal dan barang muatannya dibawa ke dermaga Tanjung Uncang, Bea Cukai Batam, guna pemeriksaan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Dari hasil pemeriksaan muatan kapal tersebut, tim menemukan barang kena cukai jenis hasil tembakau tanpa pita cukai merek OVO sebanyak 47 karton atau 5.064.000 batang rokok. Atas kegiatan tersebut telah melanggar Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Rizky Kurniawan, TVRI melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Saudara, informasi mengenai Gubernur Kepri resmikan proyek strategis akan segera kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kepri hari ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Kepri hari ini. Saudara, dalam rangka memperingati Hari Dharma Samudra tahun 2024, Kepala Staf Kormada 1 pimpin upacara tabur bunga di laut. Peringati Hari Dharma Samudra, Kas Kormada 1 memimpin langsung upacara tabur bunga di Selat Riau. Pelaksanaan upacara di atas geladak heli KRI Semarang 594 berlangsung di Selat Riau. Kas Kormada 1 Laksama Pertama TNI Haris Bima Bayuseto mengatakan Hari Dharma Samudra mengangkat tema kobarkan semangat pertempuran prajurit Jalasena yang tangguh, profesional, dan modern. Dalam upacara tersebut, Kas Kormada 1 Laksama TNI Haris Bima Bayuseto berkesempatan melarungkan dan menaburkan bunga untuk mengenang perjuangan dan pengorbanan para prajurit Jalasena yang telah gugur dalam pertempuran Laut Aru. Dalam perjuangan tersebut, Irian Barat dari tangan penjajah Belanda pada 15 Januari 1962. Pada upacara Hari Dharma Samudra tahun 2024 diikuti seluruh prajurit Kormada 1 KRI Semarang 594, pengurus daerah Jalasena State Kormada 1 serta Porkopimda Provinsi Kepulauan Riau. Dari Tanjung Pinang, Isdi dan Abdul, TVRI Kepri melaporkan. Saudara, usai kunjungan kerjanya di Kepulauan Anambas, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyempatkan diri untuk mengunjungi terminal penumpang Bandara Letung yang dibangun oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Menurut Ansar Ahmad bahwa terminal penumpang di Bandara Letung merupakan infrastruktur penting yang dimiliki oleh Anambas dan Provinsi Kepulauan Riau.
Tentunya dengan jumlah kunjungan penumpang di Bandara Letung yang mencapai 15.000 penumpang per tahunnya, perlu mendapat dukungan dan perhatian khusus dari pemerintah pusat dan daerah agar Bandara Letung bisa menjadi pintu gerbangnya wisata dunia di Kepulauan Riau. Nah, saya banyak mendapat respon masyarakat yang positif dan saya lihat di tahun lalu dari data para penumpang yang datang dan bepergian melalui bandara ini melebihi angka 15.000 penumpang ya. Ini menandakan bandara ini punya perspektif perkembangan ke depan yang baik. Nah, harapan kita melalui Pak Menteri Perhubungan dan jajaran Kementerian Perhubungan barangkali sudah mesti dianalisis kebutuhan perpanjangan runway-nya agar supaya nanti bisa pesawat-pesawat yang lebih besar sesuai dengan okupansi penumpangnya bisa mendarat di sini dan ini bisa dijadikan salah satu bandara andalan untuk para turis yang saat ini Anambas ini menjadi salah satu pintu gerbang wisata Kepri, andalan Kepri juga karena ada wisata premium di sini di Pulau Bawah. Ansar Ahmad mengapresiasi atas dukungan yang telah diberikan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia kepada pemerintah daerah, salah satunya seperti terminal penumpang dan perpanjangan runway. Tentunya hal tersebut merupakan modal untuk Anambas dan Kepri untuk bisa lebih maju dan terkenal melalui Bandara Letung. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan oleh Kementerian Perhubungan bisa terus berlanjut sehingga Kepri dan Anambas bisa terkenal di belahan dunia. Sementara itu, Kabandara Letung yang diwakili oleh Kasubsi TOKPD Syamsul Bahri ucapkan terima kasih kepada Gubernur Kepri yang telah mengunjungi terminal penumpang di Bandara Letung. Semoga dengan kunjungan tersebut bisa berdampak positif terhadap bandara maupun daerah. Selain itu juga pihaknya ucapkan terima kasih atas pencanangan Bandara Letung sebagai pintu gerbang wisatanya Kepulauan Riau. Mewakili Kabandara Letung mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Ansar Ahmad yang telah mengunjungi terminal yang baru saja selesai dibangun oleh Kementerian Perhubungan. Harapan kami dengan kunjungan Bapak Gubernur, semoga penumpang terus meningkat dan jumlah pengunjung juga terus bertambah, baik lokal maupun wisatawan mancanegara. Dan kami akan menjaga yang sudah dibangun ini dan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat penggunanya. Dari Anambas, Ramadan, TVRI Kepri melaporkan. Saudara, guna mengimplementasikan program pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad resmikan sejumlah proyek strategis nasional di wilayah perbatasan seperti Kepulauan Anambas. Dalam kunjungan kerjanya di Kepulauan Anambas, tepatnya di Pulau Jemaja, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad resmikan sejumlah proyek strategis nasional, antaranya adalah Gedung Pertemuan Masyarakat Jemaja Sri Lanang yang disertai dengan penyerahan peralatan perikanan untuk nelayan serta penandatanganan surat perjanjian PTK non-ASN untuk tenaga pengajar tingkat SMA, SMK, dan SLBN di wilayah Kepulauan Anambas. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad saat ini dikonfirmasi mengatakan bahwa sejumlah proyek yang diresmikan berasal dari anggaran pemerintah pusat yang diusulkan Pemprov Kepri pada tahun 2023 lalu. Hal tersebut tidak terlepas dari lobi-lobi serta sinergitas Pemprov Kepri dengan pemerintah pusat dan daerah. Mengingat anggaran pemerintah daerah tidak mencukupi untuk melakukan pembangunan, untuk itu perlu dilakukan koordinasi bersama pemerintah pusat. Ya, ini bagian dari usaha pemerintah provinsi untuk memenuhi berbagai kebutuhan fasilitas umum dan fasilitas sosial masyarakat. Dan beberapa yang lain juga besok tentu berkaitan dengan infrastruktur ekonomi.
Mudah-mudahan dengan kolaborasi kita bersama pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten secara bertahap kita bisa memenuhi kebutuhan itu di semua kabupaten kota. Ya. Maka kita selalu mengingatkan dinas-dinas kita supaya mereka menggunakan kebijakan tight money policy, pengetatan ikat pinggang, penghematan supaya walaupun anggaran kita terbatas, wilayah kita cukup luas, tapi kita bisa memberikan nilai tambah positif yang besar bagi pembangunan masing-masing. Selain infrastruktur, pemerintah Provinsi Kepri juga telah membangun sejumlah fasilitas kesehatan seperti rumah singgah di beberapa wilayah, seperti Jakarta dan Batam yang dibutuhkan masyarakat Kepri. Serta yang baru direalisasikan Pemprov Kepri ialah pemasangan ring jantung di RSUD Kepri dan Rumah Sakit Jiwa di Kabupaten Bintan. Program-program Pemprov Kepri yang telah terrealisasi nantinya akan terus dilanjutkan oleh Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga Pemprov Kepri telah menempatkan 50 ustadz di sejumlah kabupaten dan kota di Kepri. Program lain yang dilaksanakan oleh Pemprov Kepri adalah program bantuan UMKM, transportasi anak sekolah, pedalaman, SPP gratis, beasiswa untuk D3 dan S1 hingga program pemasangan listrik bagi masyarakat tidak mampu. Sementara itu, Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Wan Zuhendra, ucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dan pemerintah Kepulauan Riau atas terrealisasinya pembangunan di wilayah Kepulauan Anambas. Tentunya, program tersebut wajib dilanjutkan dan diteruskan di tahun selanjutnya untuk kesejahteraan masyarakat Kepulauan Anambas. Kolaborasi ini mesti harus kita teruskan untuk di masa-masa yang mendatang, sehingga seluruh aspek pembangunan yang sudah direncanakan bisa terselesaikan dengan waktu dan jadwal yang sudah ditetapkan. Dari Anambas, Kepulauan Riau, Ramadan TVRI melaporkan. Saudara, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan segera kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kepri hari ini. Baik saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kepri hari ini. Saudara, kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Dabo Singkep akan segera tingkatkan dari semua non-TPI menjadi TPI. Dalam waktu dekat, Kanwil Kemenkumham Kepri akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Kantor imigrasi di Dabo Singkep Lingga yang hingga saat ini masih berstatus non-tempat pemeriksaan imigrasi atau TPI, membuat turis asing yang berkunjung ke Lingga melakukan pemeriksaan di luar Lingga, seperti Batam dan Tanjung Pinang. Tahun 2024 ini, diperkirakan ada beberapa perusahaan besar berinvestasi di Lingga. Diperkirakan akan banyak tenaga kerja asing di Lingga. Hal inilah yang rencananya imigrasi Lingga akan ditingkatkan. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau, Inyoman Gede Surya Mataram, mengatakan, Kanwil Kepri akan berkoordinasi dengan Pemkap Lingga, sehingga nantinya tempat pemeriksaan imigrasi bisa dilakukan di Lingga. Ya, terima kasih. Terkait dengan UPT Moneglas, nanti dilihat dari segi pelayanan, luas wilayah kerja, dan dari Kandim sudah akan mengusulkan menjadi TPI dulu, tempat pemeriksaan keimigrasian. Di sini kan belum, Mbak. Kandim Dabo Singkep non TPI istilahnya. Nanti akan ditingkatkan menjadi kantor imigrasi kelas 2 TPI Dabo Singkep. Biar ada pemeriksaan keluar masuk dari luar negeri langsung ke Dabo Singkep ini. Dengan naik tingkatnya imigrasi di Dabo Singkep dari non-TPI menjadi TPI, pemeriksaan keimigrasian akan dilakukan di Lingga. Kondisi ini akan menguntungkan Pemkap Lingga serta perusahaan yang memperkerjakan orang asing di Lingga. Dari Lingga, Paino melaporkan.
Saudara, peletakan batu pertama rumah hunian untuk warga Rempang tentunya menjadi momen sejarah untuk perkembangan Kota Batam, termasuk warga di Rempang. Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan bahwa pengembangan Rempang Eco City ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Rempang ke depannya. Kepala BP Batam yang juga sebagai Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, membuka komunikasi seluas-luasnya yang membutuhkan informasi mengenai pengembangan Rempang Eco City atau REC. Kepada warga Rempang yang yakin dan percayalah, pemerintah akan buat terbaik untuk ibu bapak masyarakat Rempang. Sejak pengembangan Rempang Eco City yang dimulai pada bulan April 2023 lalu, seluruh jajarannya di BP Batam, Pemko Batam, dan Forkompinda Kota Batam telah dikerahkan untuk selalu berada di Pulau Rempang. Sehingga berharap kepada masyarakat bisa berkomunikasi dengan seluruh petugas yang ada di Rempang. Ibu dan bapak, jika ada informasi yang dianggap tidak tepat atau belum jelas kebenarannya, pemerintah mohon dengan segala hormat bisa menghubungi petugas-petugas di sini, sehingga tidak terjadi sesuatu karena miskomunikasi yang dapat merugikan. Pengembangan Rempang Eco City diharapkan bisa segera diselesaikan. Ia meyakinkan kepada masyarakat Rempang bahwa pengembangan Rempang Eco City ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Rempang. Proses pembangunan yang berjalan dapat tepat waktu, tepat sasaran, dan masyarakat bisa menerima dampak positifnya. Seluruh masyarakat Rempang harus kompak, serta tidak ada lagi isu-isu yang dapat menimbulkan perpecahan. Rizky Kurniawan, TVRI melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Saudara, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan segera kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kepri hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kepri hari ini. Saudara, anugerah alam wisata di Natuna memang tidak akan ada habisnya. Pulau yang berada di ujung utara Indonesia ini kaya akan destinasi wisata alam. Mulai dari destinasi wisata laut, pantai yang eksotik dengan bongkahan batu granit raksasa, mangrove, air terjun, hingga gunung juga ada di Kabupaten Natuna. Salah satu pantai wajib dikunjungi ketika berkunjung ke Natuna menjadi daya magnet adalah Pulau Senoa. Pulau Senoa ini merupakan satu dari 9 geosite yang masuk dalam Geopark Natuna dan telah ditetapkan oleh Komite Nasional Geopark Indonesia. Pulau Senoa, salah satu destinasi dan pulau terluar Indonesia. Sebuah pulau eksotis nan elok pada bulan tertentu banyak telur penyu menetaskan anak penyu di Senoa. Pasirnya putih dan air lautnya begitu jernih. Pulau Senoa cukup tersohor akan keindahan terumbu karang dan biota lautnya. Pulau ini berada di sebelah timur Pulau Natuna Besar, Pulau Bunguran. Kalau dikira-kira jaraknya sekitar 4 km dari daratan terdekat. Pulau kecil ini terkenal dengan legendanya yang dipercaya oleh masyarakat sekitar sampai saat ini. Senoa dalam bahasa setempat memiliki makna tubuh yang berbadan dua. Kalau para traveler lihat dari atas, bentuk pulau sekilas memang seperti perempuan hamil yang berbaring. Di sini kita bisa menjumpai pantai indah berpasir putih, kemudian ada gua kecil di sebelah barat pantai berpasirnya. Batu-batuan alamnya juga menarik untuk lokasi foto-foto. Gua kecil yang menghadap laut tersebut dikelilingi batu karang curam, banyak burung walet berterbangan di sekitar langit gua Senoa. Salah satu kegiatan yang dilakukan banyak wisatawan kemari adalah berenang dan snorkeling. Air laut di sini begitu jernih. Berenang di sini sudah bisa menjadi kesenangan tersendiri. Belum lagi kalau kita snorkeling bakal menjumpai terumbu karang yang indah dengan berbagai jenis ikan warna-warni. Asik banget menikmati keindahan tersebut di air laut yang jernih. Kalau mau ke pulau, travelers lebih enak dari desa Sepempang karena dari sinilah titik terdekat untuk menyeberang menuju ke Pulau Senoa. Dari Natuna, Ricky Rinowski melaporkan.
Khas Kabupaten Natuna merupakan anugerah dari alam untuk masyarakat. Sebab dari dalam hutan Gunung Ranai tersebut, lebah-lebah madu membuat rumah berupa sarang koloni. Lebah madu siap dipanen para petani menjadi konsumsi kesehatan masyarakat. Berikut liputannya untuk Anda. Madu merupakan cairan manis berwarna keemasan yang dibuat oleh lebah madu. Manfaat madu hutan tidak kalah dari madu jenis lain. Ini berkat sejumlah nutrisi di dalamnya yang punya efek antioksidan, anti radang, bahkan antibakteri. Tidak heran bila banyak orang yang mengonsumsi madu hutan untuk mengatasi berbagai gangguan kesehatan, seperti flu dan batuk. Madu hutan adalah madu yang dipanen dari sarang lebah liar yang ada di hutan, bukan hasil dari budidaya ataupun ternak. Di Indonesia ada banyak jenis madu hutan, salah satunya madu khas hutan Natuna. Madu hutan yang dihasilkan setiap daerah memiliki tekstur dan warna yang berbeda. Pasalnya sumber nektar bunga yang dihisap oleh lebah liar, penghasil madu dapat berbeda. Ada yang berasal dari bunga, ada pula yang berasal dari buah-buahan. Sedangkan madu hutan Natuna sedikit encer serta memiliki warna yang lebih terang. Tapi agak encer dan banyak mengandung bipolen, sehingga rasanya agak manis. Setiap jenis madu punya rasa yang khas, tergantung jenis bunga yang dihisap oleh lebah. Cita rasa madu berkualitas kurang bagus hanya sekadar manis seperti gula. Sementara madu berkualitas bagus memiliki rasa manis yang khas. Madu mengandung aneka zat gizi seperti karbohidrat, protein, asam amino, berbagai vitamin, mineral, dekstrin, pigmen tumbuhan. Madu baik dikonsumsi sebelum makan atau saat keadaan perut kosong. Minum madu sebelum makan dapat mengatasi masalah lambung dan juga pencernaan. Sudirman salah satu petani madu hutan di Gunung Ranai. Biasanya Sudirman bersama rekannya berangkat mencari madu hutan. Pada awal Januari, sarang lebah madu belum secara sempurna membentuk koloni lebah mendiami sarang madu. Pada saat panen yang diambil hanyalah kepala sarang yang berisi madu. Tujuannya menjaga kelangsungan hidup koloni lebah. Jika masih ada sisa sarang, lebah tidak membutuhkan waktu lama membangun kembali sarangnya atau berpindah tempat. Ini juga mempersingkat jarak panen berikutnya. Kelestarian habitat lebah madu hutan terjaga. Kalau hutan terus dirusak, nantinya madu hutan akan tinggal cerita. Kelestarian hutan dan lingkungan merupakan prasyarat utama agar kita tetap bisa menikmati khasiat dan manisnya madu hutan alami. Dari Natuna, Ricky Rinowski melaporkan. Baik saudara, informasi tadi sekaligus menjadi penutup rangkaian berita Kepri hari ini. Rangkaian program TVRI Kepri setiap harinya dapat Anda saksikan di akun YouTube, Facebook, dan Instagram TVRI Kepri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saudara, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sri Wahyuni Putri mohon pamit undur diri. Terima kasih Anda telah bersama kami TVRI Media Pemersatu Bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan sampai jumpa.